Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang K-means clustering. Masih dengan saya, Afrizal Muhammad Yasin, dengan NPM 17081010092. Nah, dalam video ini, saya akan menjelaskan pengertian K-means, lalu contoh kasus perhitungan, dan dari hasil perhitungan kita coba dengan Python, apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, oke, kita langsung saja yang pertama, yaitu pengertian K-means. Nah, K-means clustering merupakan salah satu metode cluster analisis non-hierarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya. Nah, sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu klaster yang sama. Nah, sedangkan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda akan dikelompokkan ke dalam klaster yang lain. Nah, dengan kata lain, metode ini berusaha untuk meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu klaster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di klaster lainnya. Nah, bisa dilihat pada gambar ini, data yang pertama adalah menunjukkan random size. Nih, data masih random. Lalu akan random size titik awal, poin yang terkait dengan terdekat random size titik awal. Nah, setelah itu ini dipindahkan ke pusat dari masing-masing kelompok yang centroid, dekat yang dengan centroid. Ini centroidnya kalau tidak salah. Nah, pada yang terakhir itu akan mengelompokkan klasternya sendiri. Ini klaster 1 misal, ini klaster 2, ini klaster 3. Nah, ini adalah cuplikan dari konsep dari K-means itu sendiri. Oke. Yang kedua adalah tujuan dari K-means. Nah, tujuan algoritma ini yaitu membagi data menjadi beberapa kelompok. Nah, algoritma ini menerima masukan berupa data tanpa label kelas, ya. Data tanpa label kelas. Seperti gambar tadi, ini adalah data yang tanpa kelas, lalu kita akan menggunakan K-means untuk memberikan kelas tersebut atau memberikan cluster lah. Nah, lalu kelebihan dari K-means itu yang pertama adalah mudah diimplementasikan dan dijalankan. Waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan pembelajaran ini relatif cepat, mudah untuk diadaptasi, dan mudah dan umum digunakan. Nah, dari kelebihan ada kekurangannya, yaitu yang pertama adalah bila jumlah data tidak terlalu banyak, mudah untuk menentukan klaster awal, ya. Bila jumlahnya tidak terlalu banyak, maka mudah untuk menentukan klaster awal. Nah, jumlah klaster sebanyak K harus ditentukan sebelum dilakukan perhitungan. Jadi kita harus menentukan K ini berapa banyaknya, lalu akan dilakukan perhitungan. Oke. Ini adalah flowchart K-means. Tentukan jumlah klaster K seperti tadi, ya. Ini kita harus menentukan jumlah K-nya terlebih dahulu, lalu tentukan titik K centroid. Kita tentukan centroidnya itu di mana posisinya, lalu menghitung jarak antar objek dengan K centroid, dan lalu mengelompokkan berdasarkan jarak minimum. Nah, kita cek apakah posisi centroid tidak sama. Jika tidak sama, maka akan mengulangi lagi ke proses menghitung jarak dengan K centroid. Jika posisi centroid sama, maka akan berakhir. Oke, kita langsung ke contoh kasus dan perhitungan. Di sini kita ambil contoh kasus dari nilai di mata pelajaran ini. Di sini diberikan data nilai dari 12 siswa sebagai berikut. Kemudian akan
dijadikan menjadi dua klaster ya teman-teman. Ini adalah K sama dengan 2. Jadi ini dari kasus ini saya akan menginisiasi K sama dengan 2. Oke. Nah, setelah itu kita akan menentukan nilai sentroid. Nah, untuk menentukan nilai awal sentroid dilakukan secara acak atau ini dalam hal ini saya akan menentukan awal yang diasumsikan sebagai berikut. Nah, diambil data kedua pada pusat klaster 1. Nih, kita inisialisikan bahwa klaster 1 adalah sebagai berikut. Nah, lalu klaster 2 kita menginisialisikan klasternya sebagai berikut. Pusat klaster. Nah, lalu kita akan menghitung jarak antara titik sentroid dengan tiap titik objek. Nah, untuk menghitung jarak antara titik sentroid dengan tiap titik objek, kita dapat menggunakan rumus Euclidean distance. Nah, yang pertama berikut adalah rumusnya, di mana DE adalah Euclidean distance. Lalu yang I adalah banyaknya objek, dan XY merupakan koordinat sentroid. XY ini X, Y adalah koordinat dari sentroid. Lalu S sama T adalah merupakan koordinat objek. Nah, maksudnya gimana nih? Nanti kita jelaskan pada halaman berikutnya. Oke. Nah, kita menghitung jarak dari data ke 1 terhadap pusat klaster. Nah, kita masukkan rumus tersebut, X min S pangkat 2, Y min T pangkat 2, lalu diakar. Nah, kita masukkan 84, 76, 79. Nah, pertanyaannya adalah, ini apa ya teman? Ini apa namanya? Nah, bagian yang saya coreti ini adalah bagian koordinat sentroid. Nah, koordinat sentroid itu yang mana? Nih, koordinat sentroid pada klaster 1 adalah yang ini teman-teman. Nah, ya. Lalu yang kedua ini adalah apa? Nih, bisa kalian lihat ini apa? 85, 76, 78, 76, 80. Nah, ini adalah objek dari nilai. Nih, bisa kalian lihat pada gambar ini. Oh. Ya, ini adalah objek dari dataset. Nah, objek nilainya mana nih? Seperti pada gambar ini. Ini 79 adalah data dari data ke 1 ya. Nih, data ke 1. Data ke 1 adalah yang ini teman-teman, 75 nih ke samping ya. 75, 79, 75, 75, 85 nih. 79, 75, lalu ada 78 enggak? Ada 76, nih ada. 78, 76, lalu 80 ya. Nih, 80. Oke, bisa dipahami teman-teman. Ini adalah sentroidnya, koordinat sentroid. Lalu ini adalah objeknya yang ini nih, objek. Oke, semoga kalian memahami bagian ini. Lalu kita hitung dengan nilai klaster 1 adalah dengan data 1 adalah dengan nilai 10,4. Lalu yang klaster 2 masih tetap dengan konsep yang klaster pertama, yaitu ini adalah koordinat dari si sentroid, lalu ini adalah objek. Koordinat dari sentroid itu mana? Nih, yang bagian klaster 2. Nih, klaster 2 adalah dengan koordinat sebagai berikut. 82, 82, 91 nih. Nah, 82, 82, 81, 91. Ini adalah koordinat sentroid, ini adalah objek. Ya, teman-teman. Tetap sama, ini objek. Dengan hasil dari klaster 2 adalah 21,7. Lalu akan memperhitungkan juga data kedua terhadap klaster dengan hasil 0 untuk klaster 1 dan klaster 2 24. Dan ini data ketiga 24,1, 14,5. Nah, perhitungan seterusnya sampai jarak dari data
ke-12 terhadap pusat klaster. Sehingga hasil perhitungan jarak selengkapnya adalah nih 10,4 yang tadi data yang pertama yang untuk klaster 1 dan 21,7 untuk klaster 2. Oh ya teman-teman, ini adalah data kita yang 12 nama murid tadi, yang ini adalah klaster ya. Ini adalah 12, yang ini adalah 12 data murid tersebut nih. 12 nya ke sini tadi ya. Ya, ini adalah 12 nama atau 12 data. Lalu yang ini adalah klasternya. Oke, baris pertama menunjukkan nilai jarak data terhadap titik pusat klaster pertama. Baris kedua menunjukkan nilai jarak data terhadap pusat klaster kedua. Oke. Lalu kita akan mengelompokkan objek. Nah, setelah menghitung distance matrix, kita menentukan anggota klaster menurut jarak minimum dari sentroid ya. Ingat teman-teman, menurut jarak minimum dari sentroid. Nah, dengan merujuk pada distance matrix dapat dilihat pada perolehan nilai sebagai berikut. Nih, ini gimana maksudnya? Ada 1 atau 0, ada 1 ada 0, 0, 1 ya. Ini artinya adalah true sama false, teman-teman. Oke, bagaimana menentukan kalau true atau false? Kita perhatikan lagi bahwa menurut jarak minimum dari sentroid dengan merujuk pada distance matrix. Nih, kan kita udah menghitung perhitungan jaraknya nih. Otomatis kita akan menurut jarak minimum dari sentroid. Nah, kita kembali lagi. Nah, dari data ke-1, data ke-1 nilai yang paling kecil atau jarak minimum maka adalah yang klaster 1, teman-teman. Nah, ini adalah nilai yang terkecil atau nilai yang minimum. Nah, ini 0 yang jarak yang terkecil ini dan ini, lalu ini dan seterusnya sampai klaster 1. Ini adalah data minimum atau data yang paling minim untuk menuju ke sentroid. Nih, dari sentroid. Nah, maka didapatkan bahwa 1 atau klaster 1 dari data ke-1, kelas 1, klaster 1 itu adalah kelas 1 masuk ke klaster 1. Kelas 2 masuk ke klaster 1. Nah, untuk yang kelas 3 itu adalah masuk ke klaster 2 dan sebagainya. Nah, lalu ini kita tentukan pusat klaster baru. Nah, himpunan yang terbentuk pada tahap sebelumnya telah diketahui anggota tiap klaster. Nah, dari data tersebut hitung kembali sentroid untuk menentukan sentroid baru. Karena C1 memiliki 10 anggota, maka perhitungan klaster baru menjadi sebagai berikut. Nah, ini ada angka 79, 84, 78, 75. Nah, dari mana angka ini, teman-teman? Ya, dari mana angka ini? Kita hitung angkanya, yaitu jumlah angkanya yaitu ada 8 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 ternyata. Ya, 10. Cuman untuk totalnya ini adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai dengan sentroid awal ya. Nah, bagaimana cara mengambil nilai ini, atau nilai ini diambil dari mana? Nih, kita buka dataset. Nah, nilai ini didapatkan dari data yang pertama. Dengan ini data yang pertama, ini angka 79 ya. Lalu 84. Nah, untuk yang ketiga kan tadi kan masuk ke bagian klaster 2 ya. Kita coret ini karena ini adalah termasuk bagian klaster 2. Lalu yang data kelima juga ini adalah masuk ke klaster 2 ya, teman-teman. Ini adalah klaster 2 ya. Oke, bisa dipahami bahwa 79 adalah ini, 84, 78, 75 dan sebagainya. Dan seterusnya seperti itu, teman-teman. Ini ada yang data ketiga adalah 1, 2, 3 ya. Ini bukan. Nih, data ketiga adalah 78, 86. Ini 75, 79. Oh, ini data ketiga ya, data ketiga. Oke.
lalu akan membuat cluster 1 memiliki koordinat yaitu 785, 76,2 dan sebagainya. Lalu kita hitung juga pada cluster 2. Karena cluster 2 memiliki 2 anggota, maka perhitungan kelas baru akan menjadi. Nah, cluster baru 2 kan ini. Nah, 2 anggota ya. Kita buka dataset ini. Kan tadi kan untuk yang kasus yang cluster 2 adalah cuman bagian 3 sama 5. Ya, teman-teman. Oke. Otomatis kita tambahkan lalu bagi 2. Nih, 77 tambah 82, benar kan? Lalu 84 tambah 82, 78 tambah 81. Nah, benar. Oke. Maka kita dapatkan bahwa cluster 2 memiliki koordinat 79, 83, 79 dan seterusnya. Oke. Lalu kita akan perhitungan jarak lagi sesuai dengan langkah awal. Kita ubah yang bagian ini koordinat dari sentroid nih. Ini sentroid yang baru yang kita habis hitung tadi. Untuk cluster 1 dia nilai yang tadi ya, teman-teman, yang kita lihat nih. Ini adalah nilai cluster baru dari cluster 1 nih. Untuk yang cluster 2 yang ini, maka otomatis ini adalah sentroid, lalu ini adalah objek ya, teman-teman. Jangan lupa yang tadi di awal nih, yang objek ya, teman-teman, yang bagian ini. Nah, 79, 75 dan sebagainya. Oke. Kita hitung ini jarak data kedua terhadap pusat cluster. Nah, perhitungan seterusnya sampai jarak dari data ke-12 terhadap pusat cluster. Sehingga perhitungan jarak selengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, kita dapatkan bahwa data ke-1 atau kelas ke-1, kelas itu memiliki cluster 1 dengan nilai 5,5 dan 20,5 untuk cluster 2 ya. Oke. Baris pertama menunjukkan nilai jarak data terhadap titik pusat cluster pertama. Nah, baris kedua menunjukkan nilai jarak data terhadap pusat cluster kedua. Ya. Lalu kita akan mengelompokkan objek tersebut. Setelah menghitung distance matrix, kita menentukan anggota cluster menurut jarak minimum dari sentroid ya. Seperti tadi, jarak minimum dari sentroid dengan merujuk pada distance matrix. Lakukan pengelompokan data kembali sehingga dihasilkan dimisalkan dengan G2. Nah, ini seperti tadi, teman-teman, true or false dalam arti data jarak minimum dari sentroid. Jarak minimum dari sentroid adalah ini karena ini dari cluster 1 sama cluster 2, otomatis yang jarak minimum adalah yang bagian cluster 1. Data ke-1, kelas ke-1 masuk ke cluster 1. Kelas kedua masuk ke cluster 1. Nah, kalau ketiga itu masuk ke cluster 2. Nih, ini cluster 2. Ini masuk ke cluster 1 dan ini sampai 12 itu adalah masuk ke cluster 1, teman-teman. Ya. Oke, maka dihasilkan seperti ini. Nah, karena G1 dan G2 di mana anggota yang sama, maka tidak perlu dilakukan iterasi atau perulangan lagi. Nah, dan sampai di sini hasil cluster yang sudah mencapai stabil dan konvergen. Ya. Oke, ini adalah hasil akhir. Nah, hasil akhirnya adalah cluster 1 adalah siswa 1 nih. Nah, nih. Siswa 1 24 124 sampai 124 6 7 8 9 10 11 12 nya. Yang ini, teman-teman, yang saya merahi ini adalah masuk ke cluster kedua ya, yang kelima ini sama yang ketiga nih. Oh, ya, ini yang ketiga ini adalah cluster 2. Jadi bisa ditetapkan bahwa hasilnya seperti ini. Nah, oke. Lalu kita akan uji coba dengan Python. Oke. Nah, ini adalah hasil uji coba dengan Python. Nah, dari perhitungan yang ini kan yang masuk ke cluster 2 kan siswa 3 dan 5 nih.
saya run pada Python, maka didapatkan sama juga nih. Kelas yang ketiga maka masuk ke cluster ke-1. Lalu yang ini adalah cluster yang lain, cluster 0. Nah, otomatis di sini kan tetap K itu adalah sama dengan 2, teman-teman. Nah, di Python itu adalah dimulai dari angka 0 sama 1. Nah, bisa didapatkan bahwa 1 ini adalah cluster yang kita inisialisasikan pada yang presentasi ini adalah 1 ini adalah cluster ke-1, sedangkan 0 itu adalah cluster 2 ya. Karena di Python ini mulai dari 0. Jadi yang 0 ini adalah sama dengan 2, lalu yang 1 adalah sama dengan 1 ya. Karena di Python lalu 0 ini adalah 2, 1 adalah 1 ya. Ini 0 adalah cluster kedua, lalu 1 adalah ke-1. Oke. Bagaimana caranya? Ini kita buka pada URL ini. Oke, sebentar. Nah, ini saya upload pada GitHub saya. Nah, angka pertama yaitu kita menginput library. Nah, library yang kita butuhkan pada studi kasus ini adalah scikit-learn dan beberapa data acak untuk mengilustrasikan penjelasan sederhana pengelompokan k-means. Ini menggunakan NumPy, Pandas, Matplotlib, lalu sklearn atau scikit-learn. Nah, di sini teman-teman saya menggunakan library karena ini hanya untuk menguji apakah perhitungan tadi benar atau tidak menurut program ya. Nah, kita masukkan data yang akan dikelompokkan. Setelah mengimpor semua dependensi yang diperlukan, selanjutnya kita akan memuat dataset. Nah, kita muat dataset di folder dataset k-means.csv. Lalu kita head atau kita ambil data sampelnya 5 saja ini. Nah, lalu kita berprocessing data, kita dapat melihat bahwa tidak semua nilai fitur bertipe sama. Nah, dalam hal ini adalah tipenya sama teman-teman, integer, ada kolom, fisika, matematika, dan lainnya. Lalu kita ubah variabel menjadi array. Nih, ini adalah variabel array, ini cuma nomor aja, 1, 2, 3. Lalu kita buat cluster. Nah, lalu untuk membuat datanya kembali seperti jenis data di awal, sebelumnya di-arraykan, perlu distandarisasikan ukuran variabelnya. Nih, kita menggunakan min-max scalar, lalu kita fit transform, lalu kita print xscale, maka otomatis akan membuat array. Nih, nah, baru itu kita menentukan nilai k-nya di mana. Nilai k n cluster atau nilai arbiter bebas ditentukan dalam artian tergantung kepada peneliti. Nah, pada studi kasus ini kita menggunakan nilai k sebesar 2 cluster ya. 2 cluster. Nah, oke. Nih, menentukan dan mengkonfigurasi fungsi k-means. Nah, di sini adalah kita clusternya 2. K-nya sama dengan 2, teman-teman. K sama dengan 2. Ya. Lalu random state 1, 2, 3. Nih, random state-nya. Lalu kita menentukan cluster dari data k-means fit. Nah, lalu kita akan menampilkan pusat cluster. Kita akan menampilkan pusat clusternya yaitu sebagai berikut. Nih, ini adalah pusat clusternya. Lalu kemudian tampilkan hasil clustermu dan tambahkan kolom clustermu ke dalam data frame. Nih, maka hasilnya seperti berikut. Nah, ini adalah clusternya, teman-teman. Seperti tadi yang saya bilang bahwa dalam Python ini diinisialisasikan bahwa kita kan 2 nih, otomatis dimulai dari 0 sampai 1. Nah, kalau di perhitungan kita itu dari 1 sampai 2. Dimulai dari angka 1. Nah, otomatis dari yang 0 ini ya, dalam perhitungan kita adalah sama dengan 2 ya. Nih, sedangkan 1 itu tetap 1 di dalam perhitungan kita. Ini adalah dalam Python ya, 0 sama 1, terus 1 sama 2 ini adalah dalam perhitungan presentasi kita. Oke, maka didapatkan bahwa hasilnya sama. Nih,
Data yang ketiga itu adalah masuk ke dalam cluster 0, dan data kelima itu masuk ke dalam cluster 0. Dan yang lainnya itu dia masuk ke cluster 1. Jadi otomatis jumlah dari cluster ini, maka otomatis data yang ketiga sama 5 itu adalah cluster lain, dan 1, 2, 4, 6 dan seterusnya itu adalah cluster lain. Jadi otomatis ada 2 cluster nih, ini adalah 2 kelas, lalu ini adalah beberapa kelas tadi banyak. Nah, bisa digambarkan sebagai berikut. Nah, oke. Cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga lagi belajar tentang algoritma. Jadi apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, atau mungkin mau dikoreksi, dipersilakan kalian sambung pada kolom komentar jika ada salah kata dari saya atau salah penjelasan, biar saya juga belajar juga. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya juga belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.